perkembangan tata kelola global ya. Sejarah perkembangan tata kelola global ya. Tujuan utama tata kelola global yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan kerjasama ekonomi, mengatasi tantangan transnasional, ya, itu menangani isu-isu perubahan iklim, pandemi, terorisme dan sebagainya, kemudian mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Ya, kemudian tiga prinsip dasar tata kelola global adalah kedaulatan negara, multilateralisme, dan inklusivisme. Ya. Oke, jadi mengenai prinsip-prinsip dasar tata kelola tadi mengenai prinsip dasar tata kelola. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi: satu, perubahan geopolitik, kemudian transformasi ekonomi global, yang ketiga kemajuan teknologi, kemudian yang keempat isu-isu sosial dan lingkungan, kelima kebangkitan aktor non negara ya. Oke, jadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tata kelola global ini pasti paling tidak ada 5 faktor, yaitu faktor perubahan geopolitik, yang kedua transformasi ekonomi global, yang ketiga kemajuan teknologi, 4 isu-isu sosial dan politik, 5 kebangkitan aktor non negara. Bagaimanakah kemudian evolusi dari tata kelola global ini? Kita kan lagi membicarakan mengenai sejarahnya ya, dari lokal ya, tata kelola lokal di masing-masing tersebar di berbagai tempat, di berbagai wilayah, di berbagai negara, hingga ujung-ujungnya kemudian kita mengarah kepada konsep global ya, evaluasi global. Pertama, awal mula tata kelola global, asal mula sistem bangsa-bangsa dan traktat nasional. Jadi sejarah abad pertengahan hingga abad ke-17. Sejarah tata kelola global dapat ditelusuri kembali ke sistem feodalisme di Eropa yang menjadi cikal bakal pengaturan hubungan antar wilayah dan antar aktor politik. Pada masa ini, otoritas lokal seperti kerajaan kecil kadipaten atau wilayah feodal lebih dominan dibandingkan dengan sistem internasional yang terorganisir. Namun, perubahan besar terjadi pada abad 17 ketika konsep negara bangsa mulai berkembang melalui Traktat Westphalia. Jadi kita gambarkan di sini bahwa pada saat itu kondisinya masih kondisi feodal, sebetulnya tidak hanya di Eropa saja, mungkin di negara kita yang masih belum Indonesia, itu masih dari kerajaan-kerajaan lokal, masing-masing juga punya semacam kerajaan kecil, kadipaten atau wilayah feodal sendiri. Nah, kemudian bagaimana masing-masingnya ini kemudian berkembang, kemudian menuju kepada global, antara lain disebabkan oleh adanya konsep negara bangsa yang berkembang melalui Traktat Westphalia ya. Nanti akan saya jelaskan mengenai Westphalia itu bagaimana.